Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5, bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi informasi. 2. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. 3. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi informasi. Anak-anak ibu, perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Dahulu, alat komunikasi berupa telepon masih sebatas telepon rumah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukanlah telepon genggam, sehingga lebih memudahkan komunikasi. Tidak hanya teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan teknologi informasi pun demikian. Ditemukannya jaringan internet, teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang. Melalui jaringan internet kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Ayo ingat kembali, setelah membaca sebuah teks kita dapat menemukan kalimat utama dalam paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Setelah menemukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi teks tersebut. Penggunaan internet secara sehat. Apa ya informasi yang kita temukan? Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala hal jenis informasi. Saat ini masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Penggunaan internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan mulai dari pendidikan hingga liburan. Sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Beberapa media sosial akan disediakan, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita dapat memanfaatkan situs-situs belajar, berekreasi dengan melihat video-video kerajinan tangan, mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai pelajar. Namun, banyak kasus kejahatan yang bermula dari internet. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Anak-anak ibu, internet ini merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses informasi. Dengan adanya internet, kita dapat bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan bermain, pergi dengan menggunakan internet ini atau dengan memanfaatkan internet. Contoh, berbelanja. Biasanya kita berbelanja harus ke pasar, mungkin kita bisa menggunakan internet, misalkan dengan GoShop, atau kita bisa menggunakan dengan jasa kurir, itu pun menggunakan aplikasi. Begitu juga dengan belajar. Biasanya kita bertatap muka dengan ibu guru, mungkin kita bisa seperti ada menggunakan seperti ini, YouTube seperti ini, atau ruang-ruang belajar yang lain, atau seperti ada kelas belajar maya yang ada di Kemdikbud misalkan. Selanjutnya bermain. Biasanya kita
bermain seperti bermain apa ya? Sekarang kita bisa menggunakan game di internet. Jadi internet ini memiliki jaringan yang luas. Kita sebagai pengguna internet harus berhati-hati, harus melihat dampak positif yang kita gunakan dan dampak negatif. Seperti kalau untuk belajar kita bisa mencari video-video seperti misalkan ada tugas dari ibu guru mungkin tentang membuat seperti pembelajaran yang lalu membuat kipas. Ya gimana cara membuat kipas? Mungkin kita bisa melihat di internet. Jadi internet ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebaiknya kita pengguna harus bijak. Ingat anak-anak, di internet juga bisa terjadi hal-hal yang negatif yang dimulai dari internet seperti penipuan dan lain-lain. Jadi anak-anak kita harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku, misal persegi satuan. Contoh yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Anak ibu bisa melihat ada bangun datar yang berwarna gelap abu-abu ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita bisa menghitung kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi anak ibu kelilingnya 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Seperti ini. Ini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 persegi satuan. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 3, 8. Tambah 5 tambah 3 sama dengan 16 persegi satuan. Keliling bangun yang diaksir atau yang berwarna keabu-abuan. Anak ibu bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tambah 1. Di sini 1 tambah 2, 1, 2. 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 Tambah 1. Jadi hasilnya adalah 18 persegi satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi itu kelilingnya yang di tepi-tepinya. Selanjutnya keliling yang diaksir ini ya, nah ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. 1, 2 tambah 2. 1, 2, 3, 4 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tuh 2, 3 tambah 3 tuh 2, 3. Jadi jumlah kelilingnya adalah 20 persegi satuan. Semoga anak-anak ibu paham. Nanti akan ada soal. Semoga anak ibu mengerti. Anak-anak, manfaat keberagaman di tempat bermain. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Saat bermain bersama teman-teman, kamu akan menemui berbagai bentuk keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah. Keberagaman atau perbedaan antara tersebut tidak menimbulkan perselisihan, tetapi sebaliknya, keberagaman yang ada hendaknya dapat menjadikan kita bersatu. Berbagai keberagaman yang kita temui di tempat bermain memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Dapat menimbulkan sikap toleransi antar teman, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Dengan perbedaan latar belakang, suku, bangsa, dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Dengan
adanya keberagaman di tempat bermain, kita juga mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tertulis pada gambar negara, lambang negara, yakninya Garuda Pancasila. Semboyan tersebut bermakna, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada justru menimbulkan rasa cinta kepada tanah air. Perbedaan yang ada itu membuat kita kaya. Jadi anak-anak, ingat, semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Kita harus menimbulkan rasa cinta kepada tanah air kita. Kita harus bersatu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitunya Persatuan Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa anak-anak ibu kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.